شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بهدايته بدليل القرآن وصفاته بكلام الرحمن بأدب القلب سراجا منيرا ببركة لا إله إلا الله وأن محمد Rasulullah wa Sayyidina Yusuf alaihissalam. Salam pertama-tama puji syukur kehadirat Allah yang Esa yang telah memberi rahmatnya sehingga bisa berjumpa pada Dr. Abdurrahman Wisnu dan Dr. Bukhari Muslim. Salawat berikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah merubah zaman kebodohan menuju zaman yang kita rasakan pada pagi yang berbarokah ini. Langsung saja, Dr. perkenalkan Al-Fakir Al-Wahid Mubarak ingin memaparkan judul tesis Dinamika Organisasi Kepemimpinan Kiai di Pesantren Az-Zikra. Jadi pengkhususannya lebih mendalam adalah antara pendiri pesantren sendiri dan Az-Zikra tentunya. Sebelumnya di tesis Al-Fakir di situ ada organisasi, ada kepemimpinan dan ada kiai dan termasuk juga ada Az-Zikra. Untuk pembahasan pertama adalah organisasi. Organisasi ini adalah sesuatu hal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setelah wafatnya Rasulullah, Islam tetap tersebar secara terkoordinir di tatanan negeri ini. Kalau seandainya Rasulullah tidak mengajarkan organisasi, maka setelah public figure itu wafat, maka Islam akan hilang dengan sendirinya. Karena Rasulullah dengan tersistem, dengan terkoordinasi, maka Islam tetap tersebar, bahkan pesat di alam jagat raya ini. Dan sosok pemimpin. Nah, yang kedua, habis organisasi pasti ada pemimpin. Menurut Zamakhsyari Jafir, pemimpin adalah seseorang yang bisa merangkul anggotanya untuk melaksanakan visi-misi dan tujuan secara efektif. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Maka dan di sini sangat penting karena pemimpin yang ditaati adalah yang kembali untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila terjadi suatu pertentangan atau masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dengan tanda kurung adalah Al-Quran dan Rasul adalah sunnahnya. Wa in kuntum tu'minuna billah, apabila kalian beriman kepada Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wil, maka itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. An-Nisa surah ayat 59. Di kepemimpinan sendiri mempunyai efek pendukung dan macam-macam bentuknya. Ada pemimpin itu yang karena bisa merangkulnya, ada kepemimpinan itu karena otoriternya, karena tegasnya. Maka Al-Fakir di sini akan menerangkan kepemimpinan di pesantren Az-Zikra itu sendiri. Di pemimpin di pesantren Az-Zikra mempunyai banyak, karena di pesantren dipimpin oleh sang kiai. Kiai tersebut banyak macamnya. Ada kiai karismatik, ada kiai demokratis, dan banyak, ada kiai politisi dan lain sebagainya. Terkait dengan pesantren Az-Zikra, ini mempunyai dua sosok kiai yang berbeda. Pendiri dengan Kiai Muhammad Arifin Ilham, sosok ulama karismatik, dibenturkan dengan sosok Kiai Haji Amrizal Batubara, sosok kiai yang terkoordinir, yang dengan segala sesuatu diputuskan dengan cara musyawarah. Sebelumnya di pesantren, kita membahas pesantren Az-Zikra, kita harus memahami dulu apa itu pesantren.
Kata Abah Raud Bahar, sosok ulama di Lewilia, pesantren itu asal katanya dari santri. Ya, bisa dibilang bahasa Sunda, pasantrian. Maka pesantren itu sendiri adalah tempat bernaungnya santri-santri. Maka kenapa dibilang pesantren? Karena pesantren itu tempat bernaungnya para santri di bawah asuhan sang kiai. Di pesantren Az-Zikra sendiri diawali oleh suatu majelis zikir yang bernama Majelis Az-Zikra. Majelis Az-Zikra pada awal mulanya terjadi di kota Mampang, Depok. Nah, di tahun 1998. 98. Mampang bukan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Mampang Jakarta Selatan. Tapi mau masuk Depok, masih udah termasuk kota Depok, tapi Mampang Pak. Betul. Nah, di situ sosok Ustaz Arifin mendirikan suatu majelis zikir, waktu itu masih 7 orang. Nah, barulah sosok majelis di setempat. Ada majelis A, majelis B berkumpul di suatu kota taman bernama Taman Adidaya Kota Depok. Disitulah zikir pertama kali. Nah, disitu antusias masyarakat di sana untuk mencetak, maksudnya menjadikan suatu masjid untuk rutinitas berzikir. Maka pertama kali Masjid Az-Zikra itu berdiri pada tahun 2001. Yang bernama Masjid Amru Bitaqwa. Kenapa disebut Masjid Amru Bitaqwa? Karena Ustaz Arifin Ilham yang memberi nama tersebut yang sangat antusias dan fanatik terhadap gurunya yang bernama Ustaz Irfan Amara Bitaqwa. Nah, di tahun 2001 tersebut mulailah suatu gagasan karena peserta zikir yang sangat banyak, yang hampir 500 orang di masjid kecil, maka digagaslah secara organisasi, secara tersistem dengan membentuk suatu yayasan Az-Zikra. Maka yayasan Az-Zikra berdiri pada tahun 2002 di Kota Depok. Setelah yayasan itu berdiri dan donatur pun keluar, maka adalah seseorang yang bernama Pak Jimmy, Ayah Jimmy saat ini, Jamaluddin sebenarnya, tapi disebut Ayah Jimmy, yang masih sekarang tinggal di Sentul, untuk mewakafkan tanah sebanyak 5 hektar di Sentul City. Maka itulah cikal bakal Masjid Az-Zikra. Maka dirombaklah, digusurlah, diperbaikilah tanah tersebut. Cuman permasalahannya ini kita masjid dana dari siapa? Nah, ini yang kurang banyak orang tahu bahwasanya Masjid Az-Zikra itu awalnya dari Ustaz Arifin Ilham, dari Muammar Gaddafi. Padahal tidak. Karena bantuan tersebut adalah khusus buat daerah istimewa Aceh. Dari istri pertama Ustaz Arifin, Umi Wahyuniati Al-Wali. Karena ayah beliau sosok ulama besar, maka ayah beliau yang dipanggil oleh Muammar Gaddafi. Nah, tahun berapa? Di tahun 2005. Masih ada ya? Masih ada. Nah, di tahun 2005 tersebut mungkin lain dari adat Aceh. Kalau seandainya bantuan berbentuk masjid mending sendiri, maka tawaran Muammar Gaddafi itu ditolak oleh ayahnya. Dan ada beberapa ulama di kala itu, dan mayoritasnya Aceh semua, tidak ada yang bukan dari Aceh. Nah, setelah itu dikasih kabarlah kepada Umi Yuni tadi. Nah, beliau mengasih tahu ke Ustaz Arifin, maka Ustaz Arifin tersebut langsung ke Muammar Gaddafi, maka terjadilah Masjid Muammar Gaddafi pertama kalinya. Maka di sini tulisan Az-Zikra pertama kalinya adalah tulisan Muammar Gaddafi. Di tahun berapa itu? Di tahun 2011. 2010 jadinya karena programnya 5 tahun di 2005 dari 2006 ke tahun berapa Pak Gaddafi ke Pak Arifin ke sana? Pak Arifin ke sana dari tahun 2009. 2009. Maka terjadinya masjid 2 tahun kemudian 2011. Tapi gagasan tersebut masih pending selama 4 tahun dari 2005. Maka disosialisasi oleh Ustaz Arifin kali. Padahal masjid ini sebenarnya gagasan untuk masyarakat. 2005 wakaf sudah ada 5 hektar. Wakaf sudah ada, kan dari 2001 sudah mulai. Pak Jimmy, Pak Jamaluddin. Dia jamaahnya Pak Ustaz Arifin di sana. Di Depok. Nah, kenapa Ustaz Arifin memilih Sentul? Ini kata keterangan dari sahabat beliau, Pak Muhammad Ishaq di kala itu, karena Sentul mempunyai makna, yaitu sentral ulama. Sentul sentral ulama. Makanya beliau daerah sentral
ulama. Sentul. Iya, itu Nah, apa? kata Kota Gaduk gitu. di tahun 2011 maka mulai dibangun, mulai jadi ini masjid. Waktu 2011 masih rutinitas majelis zikir, belum pesantren di Sentul. Pak Jimmy ada masih sekarang? Bagaimana? Pak Jimmy ada sekarang? Ada. Oh, Dari masih. umur 74 Sekarang ini. ada. Nah, di tahun 2011 mulailah rutinitas zikir, jamaah mulai banyak, mulai ribuan, sampai untuk wakaf saja, maksudnya kotak cerai sekali zikir itu sampai 400-500 juta dikali itu. Saking banyaknya orang datang. Keropak ya. Keropak itu sampai 400-500 juta Di tahun 2011. di tahun 2013, karena mulainya dari tahun 2011, mulai maraknya 2013 ke atas. Nah, Koropak di posisi 400 juta itu 2014 ke sini. Iya. Nah, Sebulan sekali ya? sebulan sekali. Oke. Di kala itu. Lanjut terus. Nah, maka mulailah didesain, mungkin banyak bantuan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini Karena berapa mulai pembangunan? 2009 Ini yang ini. yang ini jadinya 2011. Ada Januari 11 ya, 3 tahun. Nah, 2 tahun untuk merakut semua biar dikenal oleh pemerintah dan lain sebagainya, butuh waktu 2 tahun. 2013 mulailah masa perkembangan. Lanjut. Nah, di tahun 2015 sudah banyak santri yang sudah datang di pesantren, tapi tidak terkoordinir. Yang mau ngaji silahkan ngaji, yang baca Quran silahkan baca Al-Quran. Dibebaskan ya? Dibebaskan untuk Jadi, tinggal di dalam ya. masjid. Maka Ustaz Arifin untuk mengatasi semua itu santri, maka dipanggillah suatu ustadz di kala itu bernama Ustadz Syuhada pertama kalinya untuk ya mengajar mengaji sebagai guru biasa untuk mengkomando santri-santri tersebut. Itu cikal bakal pesantren. Tapi tetap dikoordinir langsung oleh Ustadz Arifin di tahun 2015. Di tahun 2015 tersebut barulah ada wakaf, sembari juga ada wakaf di Gunung Sindur dari Ayah Herman. Ayah apa? Ayah Herman. Siapa Herman itu? Herman itu sosok mualaf yang dimualafkan Ustaz Arifin yang mewakafkan tanahnya. Berapa hektar yang ada Gunung Sindur? Di Gunung Sindur total semuanya itu ada 24 hektar kurang lebih. 24. 4 hektar. Kalau situ 5 hektar ini. Setul 5 hektar, kalau di Gunung Sindur 24 hektar, tapi tidak sampai ya, karena 9,99 sekian ribu meter, hampir 10 hektar, itu warisan dari Ayah Herman. Karena Ustaz Arifin orangnya polos dan sering ditipu masalah keuangan, maka Ustaz Arifin sendiri yang membeli tanah tersebut dan mewakafkan lagi buat dirinya sendiri sebanyak 9,99 juga. Nah, di area pesantren di Sindur, Berarti yang wakafin tadi itu nggak jadi, yang bapaknya mengalap itu. jadi sebanyak 10 hektar. Kan Arifin yang belinya, Pak Ustadz Arifin. Ustaz Arifin juga, Oh, Ustadz Arifin juga. Arifin juga Ikut mewakafkan. mewakafkan Jadi juga. totalnya? Jadi totalnya 24. Oh, iya. Nah, di wilayah ini sebanyak 24 hektar dengan notabene 10 hektar kurang lebih dari Pak Herman, 10 hektar dari Ustaz Arifin sendiri, dan 4 hektar dari PT setempat. Karena ini wilayah PT sebenarnya ya, Gunung Sindur, wilayah PT. Bahwasanya yang izin bangunan sebenarnya tidak ada karena sosok Ustaz Arifin, maka diizinkan. Ini masjidnya udah pada ini ya? Iya, ini masjid di Gunung Sindur. Per hari ini itu seperti itu. Iya. Lebih besar itu lebih besar yang tadi. Kalau notabene kalau lihat lebih besar Daya tampungnya kayaknya daya tampungnya ini karena 3 lantai. Aulanya gitu kan. Karena 3 lantai. Kalau itu pernah perniknya ya. Kalau itu pernah pernik. Karena majelisnya sering banyak datang jemaah. Kalau ini di tengah hutan. Nah, masyarakat sekitar ini tidak menyangka bahwasanya pesantren ini berdiri karena tempat ini awalnya angker. Awalnya pesantren ini nggak mungkin karena nggak ada bangunan. Maka masyarakat sekitar kalau tidak ada pesantren yang berdiri, mungkin satu bangunan pun tidak akan berdiri di sini. Gunung Sindur tahun berapa mulainya? 2016, setahun. Almarhum masih ada ya? Almarhum masih ada. Oke, setahun. Oke, lanjut. Nah, di tahun yang sama banyaklah bantuan-bantuan terjadilah untuk pembangunan masjid sendiri ini sebenarnya bukan sepertinya ya.
Masjid ini termewah se Asia Tenggara sebenarnya. Bukan rencana, memang harusnya begitu. Karena keuangan di kala itu Pak Ishak di kala itu namanya Ustaz Arifin ditipu sebanyak 50 miliar. 50 miliar duit dibawa. Akhirnya Ustaz seorangnya dapat. Ustaz Arifin cuma bilang, saya maafkan, diperjerin lagi. Gitu saja. Ustaz Arifin artinya mempunyai hati yang bersih ya. Jadi sebelum ditipu orang, dia udah tahu dia bakal ditipu dan kasih. Dan itu keterangan dari istri beliau. Ustaz Arifin banyak ditipu. Dan sebelum ditipu dia ngomong, saya akan ditipu sama orang depan. Oh, jadi orang itu pas datang ke rumah Ustaz Arifin sudah tahu Ustaz Arifin itu mau ngapain. Bahkan pas datang, iya ini kita akan bikin ini, ntar akan jalan seperti ini. Ustaz Arifin sudah tahu dan mengasih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena keterangan dari istri, sebelum ditipu, Ustaz Arifin sudah ngomong ke istrinya. Bahkan ke sahabatnya pun mengatakan iya seperti itu. Karena Ustaz Arifin memang tidak pernah untuk berpikiran jelek sama seseorang, selalu berurusan ya sudah, sampai 50 miliar pun. Ini masjid berapa nominalnya? Nominalnya 57 kurang lebih ya. Karena 50 yang sampai. Yang sentur 45. Lebih ini ya. Lebih. Karena ini banyak ditipu. Yang pertama dari segi tanahnya ya, ini tanah hutan. Tanah kebun. Jadi butuh dipadatkan lagi. Sedangkan di Sentul tidak, tanah perumahan. Oke, lanjut ke kepemimpinan. Kepemimpinan Ustaz Arifin Ilham di kala itu sesuatu yang tidak ada manajerial atau organisasi ya. Yang dekat sama beliau langsung beliau percaya. Misal, di kala berzikir di suatu daerah dapat 50 juta. Nah, hamba cahaya beliau kan banyak dari orang-orang dekat. Beliau bagi-bagi, ya ayo kita bagi rata. Saking polosnya, dapat hadiah mobil, ya sudah, kamu pakai saja. Jadi banyak aset azikra yang dimanfaatkan orang sampai sekarang yang padahal atas nama Ustaz Arifin itu sendiri. Di pesantren mempunyai banyak wakaf. Salah satunya banyak puluhan mobil, ada kuda dan lain sebagainya. Dan semuanya tidak ada milik yayasan namanya. Semuanya nama Ustaz Arifin Ilham. Tapi kenyataannya sekarang yayasan mengklaim itu punya yayasan. Itulah fenomena yang ada ya. Karena surat mobil tidak pernah dibohongi. Itu surat diwariskan ke siapa dan pewarisnya pun ada. Nah, inilah polemik di Azikra setelah wafatnya Ustaz Arifin Ilham. Banyak yang mengklaim ini punya yayasan, ini punya saya, sedangkan surat menyurat tetap atas nama Ustaz Arifin. Termasuk Madu Azikra sendiri. Yang polemik sekarang, salah satu usaha Azikra itu, salah satunya ada Madu Azikra. Madu Azikra, kalau sistemnya Ustaz Arifin itu, Ustaz, ini kita pengen ada Madu Azikra ini. Jadi kita jual setelah waktu zikir akbar. Ada orang berbisnis, ya sudah buat Ustaz Arifin begitu. Jadi banyak orang menggunakan nama Azikra itu sendiri. Nah, orang yang tahu, yang mempunyai tanda kutip yang berbuat jahat ya, langsung dilegalkan namanya, ditulis begini produk Madu Azikra atas nama saya, didaftarkan di kementerian. Nah, kita Poro Azikra tidak tahu di kala itu. Ternyata pas dicek, wah ternyata Azikra sudah didaftarkan. Sama siapa orangnya dipanggil? Nah, gimana surat izinnya saya, kata Ustaz Arifin. Ya sudah, dikasihlah surat izinnya. Habis kasih surat izin, yang polosnya Ustaz Arifin, ya sudah dikasihkan ketua yayasan, urus. Dan kenyataannya sampai Ustaz Arifin wafat tidak diurus-urus. Nah, itulah jadi polemik. Nah, orang yang tersangka dulu merapat ke istri kedua. Merapat ke istri kedua menjadikan anaknya sebagai brand. Itulah polemik jadi istri pertama yang usaha. Begitu ya. Jadi pas mau menuju pengadilan, di situ ada sosok yang mengelolakan dulu Ustaz Alvin. Ustaz Alvin ingin memenjarakan ibu dari istri kedua. Itu artinya bermain media ya. Maka kejadian itu tidak pernah, akhirnya keluarga redup. Karena diadu-adu sama orang-orang yang berkepentingan. Sampai saat ini. Inilah fenomena di balik Azikra itu sendiri. Itu baru satu usaha ya, belum susu kurma, belum kuda, belum kepemimpinan yayasan, termasuk Abi Khatib itu sendiri. Nah,
Di tahun 2015 ke atas sudah mulailah programnya bernama program Muadalah. Inilah cita-cita usaha Arifin. Kenapa program Muadalah? Karena memang patuh dengan kata kiai, bukan kemenang, bukan Diknas. Maka sampai sekarang usaha Arifin menegaskan untuk dana bos pesantren nggak boleh diterima. Biar kita sendiri. Itu kata usaha Arifin dengan polos. Karena usaha Arifin ini kan sosok ulama karismatik tapi tidak koordinir, seorang pendakwah ya. Jadi sistem pesantren beliau walaupun pesantren modern, beliau pernah sekolah di Darun aja, tapi realitinya beliau hanya tahu untuk berdakwah, mengajak, tapi tidak tahu sistem bagaimana pesantren. Itu Ustaz Arifin Ilham. Nah, sebelumnya ingin bahas sosok Ustaz Arifin Ilham. Kenapa beliau tersohor, terkenal? Itu suatu kejadian di kala beliau itu sedang tamat pesantren waktu itu di Darun aja. Beliau digigit ular dan hampir sekarat di kala itu. Tahun berapa itu? Di tahun 99. Nah, beliau hampir wafat di kala itu. Nah, di kala itu beliau itu keterangan dari beliau sendiri di Zikir Akbar, beliau itu mimpi beliau di suatu masjid mau sholat isya di kala itu disuruh imam. Maka terspontan beliau itu sebelum imam, sebelum takbir, beliau disuruh untuk zikir. Coba zikir sebelum imam. Disitulah kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lahir. Waktu beliau mengucapkan itu beliau tersentak dan sadar, tapi suaranya masih serak. Nah, seraknya itu habis digigit ular. Karena kelenjar di getah bening, maka beliau wafat kan penyakitnya kelenjar di getah bening salah satunya. Karena itu adalah sumber dulu yang digigit ular sebenarnya. Tahun 99. Di tahun 99. Digigit ular. Iya. Emang digigitnya di mana katanya? Digigitnya di tangan. Di Tangan. Pas beliau dapat ular, disimpan dulu. Habis disimpan, waktu itu ular di suatu ruangan dipegang sama beliau, dicari, pegang, dimasukin ke dalam tempat untuk membuang, disimpan dulu. Ternyata ada sosok pembantu bersih-bersih sehingga kacanya terbuka. Ularnya lepas di ruangan, dicari, barulah dipatok. Jadi keterangannya bukan waktu ular itu di dalam ruangan Ustaz Arifin kena patok, tapi sudah dapat dulu. Udah dimasukin dulu, cuman keteledoran pembantu membersihkan sehingga ular itu lepas, pas ditangkap baru kena patok. Itu tangan beliau. Nah, dari sosok zikir itulah Ustaz Arifin mulai di Depok tadi di tahun 2001 yayasan mulai berdiri dan masa kuliah beliau. Nah, kuliahnya mana? Di Gajah Mada. Beliau sosok dosen. UGM. UGM ya. Kuliah UGM. Bentar. Bukan